Dari Injil Yohanes 11 ini, Lembaga Alkitab memberi tema yaitu tentang Lazarus dibangkitkan. Dan melalui pembacaan ini saya ingin membawa kita belajar tentang Lazarus dibangkitkan dari kematian. Tentu cerita ini tidak asing bagi kita, bagaimana proses peristiwa Lazarus ini dibangkitkan. Tadi dalam ayat pembacaan kita dikatakan bahwa Lazarus ini punya saudara, Marta dan Maria. Dan Lazarus saudara mereka. Dan saat itu Lazarus sedang sakit. Karena Lazarus sakit dan mereka menginformasikan kepada Yesus supaya datang untuk memulihkan dan menyembuhkan Lazarus. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan itu adalah sengaja Tuhan Yesus tidak datang 2 hari kemudian. Apa yang terjadi? Saudara mereka mati dan dikuburkan. Tapi waktu Yesus datang ke tempat itu, Yesus katakan, bangunlah, mari Lazarus bangunlah. Dan Lazarus bangkit dari kuburnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa kebangkitan Lazarus ini ada hal yang menarik bagi saya, yang perlu kita renungkan, yang menjadi perenungan dan kita baca bersama-sama dan kita pelajari bersama-sama. Hal yang menarik dari peristiwa Lazarus dibangkitkan ini adalah, yang pertama, bahwa ini berbicara tentang otoritas Allah. Dia memiliki otoritas. Apa otoritas yang diberikan kepadanya? Dalam Injil Matius 28 ayat yang 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa otoritas Yesus adalah kuasa yang tak terbatas. Dikatakan kuasa Yesus itu bukan hanya di bumi, tetapi di surga juga. Kalau kita melihat hari-hari ini, bagaimana orang menunjukkan kekuasaannya. Bagaimana mereka menunjukkan pengaruh mereka. Mereka mengakui, mengatasnamakan bisa mempengaruhi sekelompok orang untuk melakukan mungkin seperti demo. Bisa mempengaruhi sekelompok orang untuk mengintimidasi seseorang. Karena mereka pikir mereka memiliki pengaruh, memiliki otoritas, wibawa. Tetapi kuasanya hanya terbatas pada komunitasnya dan di lingkungannya saja. Tapi kalau dia sudah keluar dari komunitas dan lingkungan itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Kristus adalah Allah kita. Dia memiliki kuasa, maupun di surga dan di bumi. Dia punya kuasa. Dalam Mazmur 139 mengatakan, Dia adalah Allah yang maha hadir. Saya tadi mengatakan bahwa manusia terbatas. Kuasa manusia terbatas, pengaruh manusia terbatas, tetapi Allah kita tidak terbatas. Dan juga Allah kita maha tahu. Apapun yang kita perbuat, Tuhan maha tahu. Mungkin yang berkeluarga, istri tidak tahu suaminya sedang berbuat dosa. Bisa jadi suami juga tidak tahu kalau istri sedang berbuat dosa. Dan juga bahkan orang tua tidak tahu apa yang sedang diperbuat oleh anaknya. Tetapi Allah kita sangat luar biasa. Makanya pujian anak sekolah minggu mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang sedang kita perbuat. Karena Allah maha tahu. Kuasanya tak terbatas. Termasuk saat kita beribadah saat ini. Saya tidak tahu apa yang ada di hati saudara. Saya tidak tahu apakah Anda sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bisa saja pikiran saudara melayang kemana-mana.
Tetapi Tuhan melihat hati saudara. Tuhan tahu apa yang ada dalam kehidupan saudara. Karena kepadaku diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Dikatakan demikian. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Lazarus dibangkitkan karena Kristus memiliki otoritas. Dalam ayat pembacaan kita tadi, Yohanes 11 ayat ke-43 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Ini berbicara otoritas, berbicara tentang kuasa kedaulatan Allah, dan berbicara di dalam wibawa ilahi. Dia perintahkan orang mati untuk keluar, dan hal itu terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang berotoritas atas hidup saya dan atas hidup saudara. Seluruh hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah kita ikut metodenya Tuhan, caranya Tuhan untuk membentuk kita? Hal ini yang dihadapi oleh Marta dan Maria. Pada waktu Lazarus sakit, dia katakan seandainya Tuhan ada saat itu, mungkin orang yang mereka kasih tidak akan mati. Tetapi Tuhan punya otoritas dan punya cara. Dan yang berikut adalah berbicara tentang metodenya Allah. Metode artinya cara yang digunakan ataupun cara kerja yang bisa dilakukan dan dengan mudah. Yang dipikirkan Marta dan Maria adalah menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit. Tetapi metode yang Allah gunakan adalah membangkitkan yang sudah mati. Menarik saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan tahu ada banyak orang yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi untuk membangkitkan orang yang sudah mati adalah hal yang mustahil. Yesus punya banyak cara untuk menyembuhkan orang yang sakit dan dengan cara yang berbeda-beda. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan sudah 12 tahun datang kepada Yesus. Wanita itu berkata, imannya berkata, asalku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Memang apa yang terjadi saat dia menjamah jubah Yesus, dia sembuh. Dan juga dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat 11 mulai. Ketika Yesus berjalan di kota Nain, ia berjumpa dengan sekelompok orang. Ada anak muda yang diusung dan sudah mati. Anak seorang dari janda. Yesus berkata kepada anak muda itu, orang Nain itu, bangkit. Dan seketika itu juga anak itu bangkit. Dan pada minggu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan bagaimana seorang yang lumpuh di tepi kolam Bethesda yang disembuhkan oleh Tuhan. Orang itu berkata, pemikirannya siapa yang pertama kali ada dan masuk dalam kolam Bethesda saat digoncang, dia akan sembuh. Orang lumpuh ini tak berdaya dan tidak ada kemampuan untuk masuk ke dalam kolam itu. Tapi saat itu, tanpa usahanya, Yesus melakukan perkara luar biasa. Menyembuhkan dengan metodenya sendiri. Yesus ke tempat Lazarus yang sudah mati dan dikubur sudah 4 hari lamanya. Yesus berkata, Lazarus mari keluar. Dan saat itu pun Lazarus bangkit. Itulah sebabnya tokoh-tokoh dalam Alkitab selalu bertanya kepada Tuhan. Musa saat memimpin umat keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dengan berbagai peristiwa yang masalah yang ia hadapi, ia harus bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus ia perbuat. Tuhan tidak habis dalam metode
cara untuk menolong kita. Kita melihat sejarah perjalanan Daud dalam berperang melawan Goliat, tentara Filistin yang begitu besar. Tentara Israel sudah habis akal, tidak mampu lagi untuk mengalahkan orang Filistin secara khusus Goliat. Karena memang tentaranya kuat dan besar badan, tidak mampu mereka mengalahkannya. Tetapi Daud bertanya kepada Tuhan. Dan Daud mengambil batu, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, dan seketika itu pun robohlah Goliat. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mempunyai banyak cara dan metode untuk menolong kita. Kalau kita berjalan dalam metodenya Allah, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat dan spektakuler yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saat ini kita tidak mati secara jasmani, tetapi tentang keuangan kita. Kematian dalam kondisi fisik kita yang sudah tidak berdaya lagi. Kematian rohani kita. Kita tidak perlu akan kebangkitan itu. Mungkin rumah tangga kita diambang kematian. Kalau kita berjalan dalam metodenya Allah, yang tidak mungkin bagi manusia, saya katakan tadi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini saudara terpapar COVID-19. Dan saudara berkata, mana mungkin saya bisa sembuh karena sudah penyakitnya komplikasi. Ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lazarus yang sudah dikubur 4 hari, yang menurut ilmu kedokteran tidak mungkin lagi karena badan sudah mengeluar bau busuk. Tetapi Allah mampu melakukannya dalam otoritasnya. Artinya yang walaupun segala bentuk macam penyakit kita sudah komplikasi, menurut kita tidak ada harapan dan dokter sudah mengangkat tangan, saudara bekerja dalam metodenya Allah, ikut cara kerjanya Allah, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah banyak metode dan cara untuk menolong saya dan menolong saudara. Dan hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan melalui kebangkitan daripada Lazarus ini adalah pada ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya garis bawahi kalimat ini adalah Yesus sengaja tinggal. Berarti ini berbicara tentang waktunya Allah. Itu sebabnya Marta dan Maria berkata, Tuhan, kalau saja Tuhan ada pada waktu itu, datang pada waktu itu, pasti Lazarus tidak mati. Yesus tahu akan hal itu. Itulah sebabnya ia berkata, Yesus sengaja, karena Yesus berjalan dalam waktunya Tuhan. Bukan waktunya Lazarus, bukan waktunya Maria, bukan waktunya Marta. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini ada waktunya. Dan waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktunya saya dan saudara. Seringkali ada banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita yang kita paksakan Tuhan untuk mengerjakannya. Tetapi tidak ada jawabannya. Sepertinya Tuhan sengaja membiarkan itu berlalu. Ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada orang sakit, kita doakan. Maunya kita adalah saat itu juga orang itu sembuh. Tetapi terkadang Tuhan katakan tidak.
Tuhan ingin orang tersebut harus bertobat dulu. Terkadang kita berpikir, saya sering masuk gereja. Orang sakit ini juga sering masuk gereja, bahkan dia sering melayani. Tetapi belum tentu, saudara. Manusia hanya bisa melihat dari luar. Tapi hati yang terdalam hanya Tuhan yang tahu. Goal kita adalah supaya orang sakit itu sembuh. Tetapi kerinduan Tuhan bukan hanya fisik orang itu yang sembuh, tetapi jiwanya selamat, berbalik dari kehidupannya yang lama dan menjadi manusia baru. Pada ayat yang ke-11, hal ini sangat menarik. Dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saya garis bawahi kalimat ini adalah menyatakan kemuliaan Allah. Oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yang di pikiran Marta dan Maria adalah menyembuhkan Lazarus yang saat itu sakit. Tapi Yesus melakukan hal yang spektakuler, yaitu membangkitkan orang yang sudah 4 hari dalam kubur. Itulah sebabnya dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apapun pergumulan kita, ingat kita berjalan dalam waktunya Tuhan. Kita bisa melihat peristiwa Lazarus dibangkitkan karena Yesus mempunyai otoritas dan kedaulatan. Yesus berjalan dalam metodenya dan cara dan waktunya Tuhan. Hal yang menarik bagi kita adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa.